Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih dianugerahi berbagai macam kenikmatan kesehatan yang luar biasa sehingga bisa menikmati puasa bulan Ramadan di hari yang ke-9 pada tahun 1447 Hijriah. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan, sampaikan bagi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan. Bulan suci Ramadan, kita tahu semua Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi kaum mukminin, kaum muslimin. Aktivitas puasa bukan hanya sebagai ritual wajib, akan tetapi memiliki dampak nilai-nilai positif yang sangat komprehensif. Di antaranya dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang ekonomi, maupun dari sudut pandang sosial. Nah, untuk pagi hari ini saya sedikit akan menyampaikan tentang fungsi puasa dari sudut pandang kesehatan saja. Di antaranya, saya teringat tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat." Dari hadis ini, kita akan dapat mengambil beberapa kesimpulan dan poin ya. Kenapa puasa itu bisa membuat orang itu sehat? Kita lihat fungsinya. Yang pertama, dengan berpuasa, orang-orang beriman dan orang-orang muslim itu dapat meningkatkan aktivitas detoksifikasi. Maksudnya apa? Maksudnya dengan berpuasa, sistem pencernaan yang selama ini menjadi mesin untuk menggiling makanan-makanan, minuman yang kita santap, yang kita nikmati, akan mengalami waktu jeda istirahat. Nah, dengan adanya jeda istirahat tersebut, otomatis ya sel-sel baru itu akan timbul, sehingga sistem pencernaan kita pun akan menjadi sehat secara alami. Dengan berpuasa, tingkat resiko penyakit jantung itu akan berkurang. Kenapa? Karena kolesterol jahat itu akan menghilang secara alami. Yang biasanya mungkin kita sehari-harinya makan tidak pernah dikontrol, banyak makan yang mengandung lemak, banyak makan contohnya misalnya gorengan-gorengan atau fast food ya, yang mungkin minyaknya itu tidak sehat. Nah, hal itu akan membuat kolesterol, akan membuat lemak-lemak tidak sehat itu semakin numpuk di tubuh kita, dan hal ini akan memberikan dampak yang negatif. Puasa, kita akan mengatur pola makan kita. Mungkin yang biasa makannya banyak, biasa orang berbuka cukup dengan air putih hangat, 3 butir korma itu udah kenyang. Kalau makannya banyak, akhirnya nggak bisa sholat wajib, nggak bisa sholat sunnah. Penurunan pola makan kita, dan hal ini memberikan dampak positif untuk tubuh kita yang tadinya gemuk akan ya jadi berkurang lah kegemukannya. Terus kolesterol jahat akan menghilang secara alami juga. Fungsi ketiga, seseorang yang berpuasa itu akan bisa menikmati ketenangan, kenyamanan, jauh dari depresi, stres. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ketika kita beraktivitas, itu orang banyak mengejar sesuatu yang menurut dia itu baik, yang menurut dia itu harus dikejar. Kadang siang malam dia harus bekerja, menghadapi berbagai tantangan, halangan, rintangan, tekanan di dunia kerja, tekanan mungkin di dunia transportasi ketika akan bergerak ke pusat kerja, atau mungkin tekanan dari keluarga, dari sahabatnya, dari rekan kerja, pokoknya macam-macam. Hal itu memberikan dampak negatif untuk dirinya. Nah, berbeda ketika seseorang itu puasa.
Ketika seseorang itu puasa, lingkungannya pun lingkungan yang mendukung, jadi rata-rata orang itu berpuasa. Maka apa? Mereka akan mengontrol hawa nafsunya. Yang misalnya tadinya nih orang suka ngebully, suka menekan orang, suka mencaci orang, suka berbuat jahat kepada orang, karena dia berpuasa itu suasana hatinya berubah, beda gitu. Jadi selalu berpikir, wah kalau saya melakukan ini dosa, wah puasa saya nanti apa tidak ada dampak sama sekali, cuman ngerasain lapar sama haus. Maka dia berpikir, ah puasanya harus ditingkatkan, jangan hanya melahan lapar dan haus, tapi ditingkatkan sebagaimana saya pernah menyampaikan pada ceramah singkat sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi ketika dia menikmati puasa, dia akan mengontrol hawa nafsu dia, akan menjauhkan sifat-sifat buruk. Akhlakul karimah akan semakin muncul, semakin meningkat, karena tingkat situasi dan kondisi lingkungannya pun mendukung seperti itu. Akhirnya dia akan merasakan kepuasan diri, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian. Nah inilah apa yang kita dapatkan. Jadi puasa ini benar-benar memberikan fungsi yang signifikan dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa dimanapun berada. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.